Kejadian 4 ayatnya 1 sampai dengan 16. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kain dan Habel. Demikian sabda Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema kegagalan mengendalikan amarah dan iri. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden oleh karena pemberontakannya, mereka masih mendapatkan kasih Tuhan dengan dikaruniai anak, yaitu Kain dan Habel. Kain yang menjadi petani memberikan sebagian dari hasil tanahnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan, sedangkan Habel yang adalah gembala domba mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Singkat cerita, persembahan Kain ditolak Tuhan, namun persembahan Habel diterima. Apa yang membuat hal itu terjadi? Bila kita perhatikan pada ayat 4b, dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya.
Habel terlebih dahulu sudah berkenan di mata Tuhan, yang berarti bahwa Habel adalah pribadi yang baik dan taat. Sesudah itu, persembahannya pun diterima. Ini menjadi kewajaran, karena orang yang diperkenan Tuhan tidak akan memberikan persembahan yang asal-asalan, tetapi dengan kesungguhan. Berbeda dengan Kain yang memberikan sebagian, berarti ada hitung-hitungan dalam memberikan persembahan, entah itu hasilnya baik atau buruk untuk dipersembahkan. Namun yang jelas Alkitab mengatakan bahwa Kain hanya memberi sebagian. Melihat persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka hati Kain menjadi panas, marah, iri, dan muka Kain menjadi muram. Melihat hal itu, Tuhan sudah memperingatkan Kain untuk berperilaku baik, dan jika tidak, maka Kain akan terjerumus ke dalam dosa. Nampaknya Kain tidak dapat mengendalikan dirinya dan membunuh adiknya Habel. Membunuh adiknya tidak membuat Kain menjadi menyesal atau memohon ampun kepada Tuhan. Justru Kain nampaknya tidak ada penyesalan dengan melihat jawaban Kain atas pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Keangkuhan, iri, dan amarah Kain membuat dirinya dikutuk oleh Tuhan. Belajar dari peristiwa ini, maka ada pelajaran untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan tidak hanya melihat persembahan yang kita haturkan kepadanya, akan tetapi Tuhan juga menginginkan hidup kita berkenan terlebih dahulu di hadapannya. Mengapa? Karena pribadi yang diperkenan Tuhan sudah pasti akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhannya. Kedua, Tuhan mengingatkan saat ini kepada kita. Saat hati Kain menjadi panas, ini menunjukkan bahwa semua berasal dari hati. Sebab itu ada keburukan dalam hati, segeralah kita untuk mengendalikan hati itu. Tuhan sendiri yang memberi perintah untuk kita dapat menguasai hati kita. Ketidakmampuan untuk menguasai hati yang buruk, hati yang penuh dengan amarah, akan memunculkan perilaku dosa. Ketiga, terimalah teguran dari Tuhan supaya diluruskan jalan kita kepada kebaikan. Janganlah kita seperti Kain yang tidak mengindahkan peringatan Tuhan, yang akhirnya justru mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Tuhan sudah memberikan setiap manusia kemampuan untuk berkuasa atas dirinya sendiri. Sebab itu, kuasailah hati kita dari rasa iri dan amarah atau keburukan-keburukan dalam hati lainnya. Karena berawal dari hati yang buruk, maka akan memunculkan buah yang buruk pula. Terimalah peringatan Tuhan, karena itulah yang menghindarkan kita dari mulut dosa. Amin.